Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Putra Mahendra, Saya Desilia, Saya Nia Smurni, dan saya Triana. kami akan menyampaikan hasil pengerjaan dari kelompok 6. untuk soal yang pertama itu kan terdapat 3 teori belajar yang terdapat dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana penerapan teori tersebut dalam pembelajaran? Yang pertama, kita belajar dulu mengenai teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini intinya adalah ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Nah, sebelumnya beberapa contoh dari teori behavioristik ini itu ada Skinner. Kemudian dalam teori behavioristik ini nanti intinya adalah dalam proses pembelajaran itu endingnya terjadi perubahan tingkah laku yang disebabkan karena adanya interaksi yang diberi antara stimulus dan respon. Berikutnya untuk soal yang nomor 2 itu mengenai penjelasan model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, teori konstruktivisme itu adalah untuk mengarahkan perhatian pada bagaimana seorang mengkonstruksi pengetahuan dan pengalamannya, struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa-peristiwa. Nah, berdasarkan ini tadi studi literatur yang sudah kami baca, itu ada beberapa model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Di antaranya yang pertama itu adalah model pembelajaran penemuan atau inquiry. Terus model yang kedua adalah model jigsaw, yang ketiga adalah cooperative scripting, dan yang model terakhir adalah model investigasi kelompok. Yang pertama. Baik, untuk soal nomor 3A, di sini ada suatu kasus bahwa Tania berusia 7 tahun, di mana dia memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang mudah untuk sukses. Dan untuk menjawab kasus ini, kelompok kami menggunakan teori dari Piaget bahwa peserta didik usia 7 tahun itu merupakan tahap operasional konkret. Jadi dari awal pemikiran. Nah, sehingga di sini peran guru itu adalah untuk memprediksi kesulitan yang dialami Tania itu disebabkan oleh apa. Misalkan kemampuannya yang rendah ini bisa dianalisis apakah dia rendah dalam menyerap pelajaran, apakah dia rendah dalam menerima pelajaran, atau kedua-duanya. Kemudian selain itu, kemampuan yang rendah ini bisa dilihat dari kemampuan individu dari Tania itu. Apakah dia memang dari segi IQ itu rendah, dia mengalami masalah kurang penghargaan, terus kemudian rasa kurang aman, ataupun yang lainnya. Dia peserta didik tersebut. Nah, yang kedua, kasus keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, jika seorang peserta didik itu mengalami kesulitan untuk keinginan yang rendah untuk sukses, maka guru ini bisa memberikan suatu motivasi. Nah, yang diberikan bisa motivasi secara tidak langsung ataupun secara langsung. Nah, contoh dari bentuk motivasi secara langsung itu misalkan guru menceritakan kisah sukses dari bapak ibu guru atau kisah sukses dari tokoh-tokoh yang lain yang bisa menyemangati peserta didik untuk bisa sukses. Yang kedua, bisa dengan memberikan suatu pujian, karena suatu pujian itu merupakan suatu bentuk apresiasi secara verbal yang dapat digunakan dalam belajar. Misalkan apabila peserta didik itu dapat menyelesaikan tugas dengan baik, maka diberikan suatu apresiasi. Saya akan lanjutkan mengenai studi kelompok yang ketiga, yaitu tentang kasus Sandra. Dia adalah seorang berusia 13 tahun yang tengah di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Jadi dalam kasus ini itu sebenarnya ada satu kasus tagar tersebut bisa mengalami kondisi kelas ya, karena ada satu siswa yang karena dia overpaid dan dia meremehkan keterampilan dari yang lainnya, jadi bisa berpengaruh juga terhadap teman-teman kelasnya. Jadi hal yang pertama harus
dilakukan yaitu pertama yaitu memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran. Kenapa perlunya memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran? Yang pertama karena jelas motivasi perlukan bisa untuk dia itu lebih semangat dalam mengembangkan bakat dan minatnya, serta juga dia mau belajar. Terus selanjutnya kasus selanjutnya yaitu mengenai Robert. Dia berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Jadi di sini Robert itu tinggal bersama ibunya ya. Dia tidak tinggal bersama orang tuanya dan orang tuanya itu sudah seperti itu. Dan dalam kasus Robert ini hal yang mungkin perlu diupayakan dan bisa diupayakan yaitu yang pertama pendekatan secara personal dan membangun komunikasi yang baik dengannya. Hal tersebut diperlukan untuk menarik penyebab dari sedikitnya minat sekolah di Robert. Jadi hal ini perlu dilakukan ya. Jadi kita sebagai istilahnya pendidik ya hanya istilahnya menduga-duga oh sebenarnya ini, tapi kita harus cari faktanya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yaitu mendekati secara personal bangun komunikasi yang baik. Tadi dijelaskan dalam kasus Sandra itu yang poin 2 menguatkan karakter positif terutama tentang saling menghargai kemampuan orang lain. Nah, bagaimana jika dalam suatu kelas tersebut sedang bekerja kelompok menjadi 4 orang? Nah, salah satunya ada Sandra. Namun dalam kelompok tersebut jika sudah selesai harus mengumpulkan. Nah, Sandra sudah selesai. Kan tadi punya sifat meremehkan kemampuan teman-temannya, sedangkan Sandra itu sudah selesai dan 3 orang itu belum selesai. Nah, bagaimana caranya untuk menguatkan karakter positif pada Sandra? Untuk pertanyaan yang pertama tadi kan mengenai kasus Sandra, bagaimana, kurang lebih pertanyaannya bagaimana jika dalam kelompok itu terdapat beberapa orang, Sandranya sudah selesai, terus yang lain belum, bagaimana cara menguatkan karakter Sandra? Nah, menurut kami yang dapat kita lakukan untuk menguatkan karakter Sandra, karena kan Sandra ini usianya masih 13 tahun. Nah, pada usia 13 tahun itu kan kurang lebih memasuki masa SMP. Nah, untuk memasuki masa SMP itu dalam penguatan karakter itu berbeda dengan SD, di mana kita harus menuntun, benar-benar menuntun karena kan masih kecil, dan berbeda juga dengan anak-anak SMA yang sudah mampu berpikir sendiri secara logis. Mereka dapat mengetahui aturan kelompoknya itu seperti apa. Solusi dari kami sebagai guru itu dari awal sudah memplotkan, maksudnya itu sudah memberitahu dalam berkelompok itu terdapat aturan. Salah satu aturannya nanti dikerjakan bersama-sama, menunjukkannya secara bersama-sama.